Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi wa min wuhulis syahawati ila jannatil qurbat. Amma ba'du. Qala al muallif rahimahumullah wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Halaman 63. Wa sami'tuhu aidan yaqulu innama amarallahu ta'ala nabiyahu bis-sabri. Di tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal muzakara wa tazkir wal ifada wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini di tengah guyuran hujan gerimis yang sejuk, kita dapat hadir di majlis yang mulia ini, yaitu majlis ilmu dan majlis zikir, dan di tempat yang mulia ini yaitu baitun min buyutillah. Mudah-mudahan kehadiran kita di majlis ini kita mendapatkan raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, tabi'in, tabi'in, a'immatil mujtahidin dan ulama amilin yang telah berjuang menyebarkan ajaran dan syariat Islam ke seluruh pelosok dunia, dan alhamdulillah Islam sampai ke bumi Nusantara dan Indonesia tercinta. Alhamdulillah, berkat perjuangan mereka kita termasuk hamba-hamba Allah yang beriman. Mudah-mudahan dengan bekal iman tersebut merupakan kunci bagi Allah untuk memasukkan kita kelak ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita lanjut ke kitab, yaitu halaman 63. Ibu-ibu udah dapat kitabnya? Ya. Wa sami'tuhu aidan yaqulu, dan aku juga mendengarnya. Siapa? Guru daripada muallif, yaitu guru daripada Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, yaitu Sidi Ali Al-Khawas rahimahumullah. Apa kata Sidi Al-Khawas? Innama amarallahu ta'ala nabiyahu bis-sabri ma'allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi taqwiyatan liqulubihim wa tansyitan lahum. Ini alasan-alasan kenapa kita dianjurkan, diminta untuk tetap istiqomah berzikir ba'da subuh dan ba'da asar. Kata Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahumullah, innama, sesungguhnya, amarallahu ta'ala, Allah telah memerintahkan nabiyahu, nabinya, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Dan tentu saja kita sebagai umatnya ittiba, mengikuti jejak dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengikuti sunnah adalah termasuk kita bersabar untuk berzikir di kedua waktu ini. Jadi kata Sayyidina Ali Al-Khawas radhiyallahu an, Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya telah memerintahkan nabinya dengan agar bersabar. Gitu. Ya, bisobri ini tabah, godaannya banyak, ya banyak benar godaannya. Tapi kalau kita istiqomah, udah yang lain tahu ya, bapak-bapak, ibu-ibu, bilang aja terus terang sama bapak-bapak, sama suami, Pak, jangan ganggu saya, jangan minta bikinin kopi sampai jam 8 atau setengah 9. Jam 8 dah kita istiqomah. Kasih tahu, kalau bapak mau ngopi ya bikin sendiri. Kalau minta dibikinin sama aku nanti setelah jam 8. Begitu juga kita nih, para suami, udah istiqomah saja. Saya bikin sendiri kalau pagi itu. Sambil sebelum jam 5, setengah 5 saya udah selesai, mulai dah. Setengah 5 terus zikir sampai jam 8. Habis itu sholat duha. Terus selesai jam 9 sarapan dah, baru kegiatan-kegiatan yang lain. Ya, ini kita harus istiqomahkan. Ma'allazina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabbnya, kepada Tuhannya. Ini para sahabat nih, Nabi mengajak para sahabat semuanya, ya. Bil ghadati wal asyi, pagi dan petang. Bil guduwi wal asal dalam Al-Quran, pagi dan sore. Kita sudah diperintahkan juga banyak berzikir, dalilnya di pengajian taklim kita malam Kamis. Semuanya ada. Udah kita bahas benar. Takwiyatan liqulubihim, tujuannya apa? Ya, Allah memerintahkan nabinya agar bersabar bersama para sahabat yang berdoa kepada Allah, kepada Rabb, pagi maupun petang, karena untuk takwiyatan liqulubihim, untuk menguatkan hati-hati mereka. Takwiyah ini hal namanya, makanya dia nakiroh, nggak ada alif lam dan barisnya tanwin fathah, al-mansubat namanya. Takwiyatan sebagai penguat hati-hati mereka, watansyiton lahum, dan nasyid. Nasyid itu aktivitasnya kuat. Kalau kayak kita olahragawan yang itu namanya nasyid. Makanya ada nasyad, orang yang aktif gitu. Dan aktif lahum, untuk mereka. Jadi kita udah menjadwalkan, sekarang gampang pakai jam gitu. Ya alhamdulillah kalau kita bangun malam mulai jam 3 atau setengah 3 kita sholat malam. Kira-kira 15 menit sebelum azan, 20 terserah, kita istighfar. Ya, wabil ashari hum yastaghfirun. Saya ingetin dulu. Dan pada waktu sahur mereka beristighfar. Udah. Setelah itu sholat subuh, habis subuh kita wirid cukup panjang. Ya bisa 20 menit, 30 menit. Kita sujud syukur, langsung kita berzikir. Mulailah dengan membaca sholawat. Sholawat itu sigotnya, ya, sigot itu artinya redaksinya macam-macam, banyak. Silahkan aja pilih gitu. Boleh, semuanya boleh. Kalau ahlu sunnah wal jamaah itu boleh. Kalau kelompok lain yang nggak bolehkan kecuali ini, biarin aja dia gitu.
Ya, sikut redaksi silahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Boleh. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad juga boleh, dan lain-lain. Mau baca sholawat kamilah, mau sholawat yang lain juga boleh semuanya. Itu soal redaksi. Yang penting kita membacanya dan kita targetkan dah. Pagi ini sholawat misalnya 2000, ya. Setelah 2000 kita baca istighfar. Istighfar yang pendek aja, astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi, paling pendek. Ini Imam Hanafi membolehkan itu di dalam kitab Khazinatul Asrar. Kalau kita mau tambahin al-azim juga boleh, astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi, boleh. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, panjangan dikit boleh nggak? Boleh. Ambil yang paling pendek, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Kalau kurang tega karena nggak ada azimnya, astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi 1000. Itu nanti kira-kira sampai jam 7:30 baru selesai itu. Kita tambahin terus. Setelah itu sampai jam 8, setengah 8 barulah kita duha dan lain sebagainya. Karena apa? Taqwiyatan liqulubihim. Keadaannya itu akan menjadikan output hasil daripada bacaan kita taqwiyatan, sebagai penguat hati kita. Allah pelihara hati kita. Kalau ada orang yang mengancam segala macam, udah dijaga itu dengan wirid dan zikir tadi. Kalau ada ya rezeki Allah buka dan lain sebagainya, kita udah istighfar, ya kan? Kan sering bener saya dalilnya surat Nuh itu. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, dapat kita yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ini orang yang beristighfar dapat semuanya itu, baik itu harta, benda dan lain-lain sebagainya. Tinggal kita yakini dan kita amalkan. Wa tansyitan lahum, dan juga sebagai jadi membuat kita itu nasyat, ya, aktif begitu. Izra'auhu, itu di sini dicetak iza, yang lebih benar adalah Izra'auhu sallallahu alaihi wasallam jalisan ma'ahum liyahuzu fadilata hazainil waqtain al-azimain. Jadi bukan waktin al-azimin, bukan. Jadi ini musanna. Iz ra'auhu sallallahu alaihi wasallam. Kalau iz artinya di mana. Kalau iza apabila. Dalam konteks siak kalimat namanya, dalam konteks siakul kalimat. Bahasa, dalam konteks bahasa lebih tepatnya iz. Izra'auhu, di mana mereka para sahabat melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalisan ma'ahum, duduk bersama mereka berzikir. Jadi di sini aja keterangan dari al-muallif, yaitu Syekh Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, bahwa Nabi itu berzikir baik sesudah sholat maupun di luar sholat. Kalau zikir rame-rame itu pakai suara enggak kira-kira? Masa dalam hati enggak kedengeran sama yang lain? Makanya kita heran juga kalau ada yang enggak boleh, katanya itu bid'ah dan lain-lain. Ya biarin, ente yang bilang. Kalau kita mah kerjain aja. Bahwa alasannya, dalilnya itu juga sunnah Nabi ada di kitab-kitab lain. Kalau yang sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah, biarin aja. Ya.
Tapi kita tetap melakukan karena ada dalilnya, ada asarnya dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana mereka melihat baginda sallallahu alaihi wasallam jalisan dalam keadaan duduk, sedang duduk ma'ahum bersama mereka, bersama para sahabat, liyahuzu untuk memperoleh apa? Fadilah, keutamaan atau fadilah. Hazainil waqtain al-azimain, kedua waktu ya yang azimain, yang sangat agung, sangat besar pahala dan faedahnya. Di antaranya ini adalah apa? Kesucian waktu. Ini harus kita kejar. Allah memberikan kesucian waktu, di mana kesucian waktu itu sama derajatnya dengan kesucian tempat. Kesucian tempat di mana? Makkah Al-Mukarramah, Madinah Munawwarah, dan Masjidil Aqsa. Tentu saja kalau kita ke sana perlu duit, biaya 50 juta, apalagi sekarang yang di atas 50 udah nggak boleh nih kita. Ya mudah-mudahan COVID itu cepat selesai sehingga normal kembali dan kita yang usia di atas 50 bisa. Amin. Kalau sekarang udah dibuka juga banyak alasan ntar ditutup dan segala macam karena kondisi. Allah berikan peluang kepada kita, kita mau memanfaatkannya tidak? Bahwa itu adalah bagian daripada kesucian, di mana di kesucian tadi baik tempat maupun waktu semua doa dan hajat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakini itu, kuat pegang. Karena Nabi sendiri mengajarkan, mempraktekkan hal ini bersama para sahabat beliau. Itu. Ya, ini kesaksian, keterangan, penjelasan yang dilakukan oleh guru daripada Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, yaitu Sayyidi Ali Al-Khawas gitu. Fahaza ma hadaroni al-an, ini kata Sidi Ali Al-Khawas. Fahaza, maka ini yang menyebabkan aku hadaroni al-an, datang, artinya mengerjakan yang sama sekarang. Ini konteksnya, konteks pada saat itu. Min sirri takhsisi hazainil waqtaini bi zikrillahi ta'ala. Min sirri, daripada rahasia. Sirrul asror, rahasia di antara rahasia-rahasia. Ya. Ini pengalaman para sufi, ahli tasawuf. Beliau itu tidak menyampaikan kecuali beliau sudah mempraktekkan cukup lama dan mendapatkan karomah dari pengalaman dan pengamalan yang mereka lakukan. Jangan dikira ini kita tinggal mengikuti jejak, mereka udah capek duluan itu. Kalau Ratibul Haddad, ya, Imam Abdullah Al-Haddad menganjurkan untuk senantiasa kita membaca Ratibul Haddad, Hizib Nasor, dan lain-lain sebagainya, itu semuanya sudah mujarrab. Kalau obat mujarrab namanya. Artinya apa? Sudah mereka uji coba, sudah mereka amalkan, sudah mereka latihkan dan lain-lain sebagainya. Kalau ternyata itu mujarrab dan ada faidahnya, ada karomah dalam dunia tasawuf, barulah beliau-beliau itu transfer, memberikan kepada murid-murid beliau dan kepada jamaah, kepada umat. Jadi tidak sembarangan gitu, ya. Itu sudah melalui praktek yang dilakukan oleh para imam-imam dan para ahli sufi. Kita tinggal nerusin itu, ya, tinggal berzikir, nerusin aja udah yang kita lakukan. Ini kata Sidi Ali Al-Khawas, wahaza mahadoroni al-an. Ini yang menyebabkan saya ini datang hadir ngikuti. Artinya apa?
melakukan di dua waktu tadi karena apa? Sirrun min takhsisi hazain al-waqtain bi zikrillah. Rahasia di kedua waktu ini dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ini beliau bersumpah bahwa kedua waktu itu begitu berfaedah dan lain-lain sebagainya. Kita tinggal ngikutin jejak mereka, karena mereka yang awal-awal itu yang melakukan bagaimana perjuangan mereka. Memang segala sesuatu memulai itu susah. Kata pepatah bahasa Inggris apa? All beginning are difficult. Setiap permulaan susah. Tapi kalau udah terbiasa kita lakukan, gampang. Sama juga naik sepeda waktu kecil. Jatuh berkali-kali kita. Tapi kalau kita nyerah, nggak bisa naik sepeda. Jatuh sekali, bangun lagi, pesepeda lagi. Dulu sepedanya sepeda gede, kalau sekarang kan sepeda anak-anak. Dulu zaman generasi yang di atas 50 nggak ada sepeda kecil, sepeda gede. Udah gitu ada batangan, lah kita miring tuh. Iya kan, di bawah batangan. Sekarang sih gampang. All beginning are difficult. Setiap permulaan itu pasti susah, iya. Tapi udah enak kesana, insya Allah ya lancar. Nah ini dalilnya. Warawat Tirmizi wa qala hadisun hasanun marfu'an. Imam At-Tirmizi atau Imam At-Turmuzi, boleh dua-duanya baca, meriwayatkan dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis hasan yang sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi yang baru, pembagian hadis menurut Imam At-Tirmizi ada di tengah antara hadis sahih dengan hadis dhaif. Namanya hadis hasan. Hadis hasan ini adalah Imam At-Tirmizi. Kalau yang lain tidak. Nanti hasan itu ada dua, ada hasan li zatihi dan hadis hasan li ghairihi. Man shallal fajra fi jama'atin summa qa'ada yazkurullaha ta'ala hatta tatlu asy-syamsu summa shalla raq'ataini kanat lahu ka ajri hujjatin atau hajjatin wa umratin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tammatin tammatin tammatin. Wa fi riwayatin li Tabrani in qalaba bi ajri hajjatin wa umratin. Ini kata Nabi apa? Man shallal fajro, siapa orang yang sholat subuh. Fajro ini di Arab fajar. Makanya saya pun heran kelompok yang sono yang katanya pintar gitu, dia membedakan antara sholat fajar dengan sholat subuh. Dari mana? Ya salah lah. Sholat qobliyah subuh dibedakan dengan qobliyah fajar, sholat fajar. Nggak ada itu. Bahwa fajar itulah subuh. Karena fajar itu terminologi atau yang dipakai istilah di negara-negara Arab. Jadi dua istilah satu zat. Makanya harus belajar ngaji. Jangan sok-sok gitu ya. Siapa orang yang sholat subuh fi jama'atin berjamaah. Yang paling afdol berjamaahnya di masjid. Tidak ada khilaf, tidak ada berbeda antar ulama, imam dan lain-lain. Paling afdol. Boleh berjamaah di luar masjid, boleh. Karena kita ahlus sunnah wal jamaah boleh. Karena hukum berjamaah itu bukan wajib. Tapi kelompok sana wajib tuh. Makanya masjid penuh. Dia berjamaahnya juga harus di masjid. Cuma kan boleh jadi suatu waktu kita nggak bisa berjamaah di masjid, kita sholat tempat lain menjadi berdosa kita sholat. Sholat berdosa jadinya.
Tapi kalau kita Ahlus Sunnah mazhab Imam Syafi'i, bahwa sholat berjamaah di masjid itu menjadi fardu kifayah. Kalau nggak ada yang sholat di masjid kosong, maka orang yang dekat masjid berdosa semua. Tuh baru. Kenapa? Karena kita fardu kifayah. Seperti sholat jenazah, ada mayit nggak ada yang nyolatin, maka tetangga si mayit atau dekat masjid berdosa semua. Kalau ada yang nyolatin walaupun sedikit maka gugur gitu. Yang paling afdal tentu jamaah di masjid, itu top nomor 1. Yang kedua berjamaah di luar masjid, mau di rumah, mau di tempat lain dan lain-lain sebagainya. Itu ya. Baru nanti fardi di masjid, udah ketinggalan, yang lain udah sholat, dia sendirian nggak berjamaah, boleh. Begitu juga fardi sholat sendirian di gitu. Jadi berjamaah itu adalah afdoliyahnya gitu, bukan sebagai sesuatu yang dihukumkan sebagai wajib. Pahalanya tentu saja yang sholat berjamaah di masjid dengan jamaah yang besar pahalanya lebih besar. Itu saja. Summa qa'ada, kemudian duduk. Yazkurullaha, zikir kepada Allah hatta tatlu asyamsu, sampai matahari terbit. Summa shalla rakaataini, kemudian dia sholat 2 rakaat. Nah ini ada khilaf. Apakah sholat rakaataini di sini sholat isyraq atau sholat duha? Kalau disebutkan rakaataini, kemungkinan besar sholatnya isyraq. Karena memang siapa orang yang melaksanakan sholat isyraq 2 rakaat, ya. Isyraq itu ketika matahari terbit beberapa menit kemudian masuk waktu isyraq. Kalau kita umroh ini gampang di Masjid Nabawi. Kalau Masjidil Haram kurang begitu ini, karena orang banyak yang tawaf dan lain-lain. Kalau dari Masjid Nabawi habis sholat subuh enggak pulang baca Quran dan lain-lain, nanti ada cahaya masuk dari ventilasi Masjid Nabawi itu. Nanti orang-orang udah ketahuan tuh pada berdiri sholat. Itu sholatnya isyraq. Jadi di sini sholat isyraq dulu, nanti dilanjutkan zikir dan lain-lain. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin, maka orang itu memperoleh ka ajri seperti pahala haji dan umroh. Ya. Jadi kalau kita mau mengejar berbagai pahala, ini rentetannya nih, dari mulai sholat malam, kemudian sholat qobliyah subuh, kemudian sholat subuh ditambah berjamaah, ya kan? Kemudian kita wirid, ya, wirid panjang kalau sholat subuh itu. Kira-kira jam 5 baru selesai, atau minimal setengah 5, ya, setengah jam atau 45 menit. Setelah itu kita lanjutkan dengan zikir yazkurunallah tadi. Ya. Apa yang kita baca? Ya udah, komitmenkan saja, sholawat sekian ribu, istighfar sekian ribu. Terus sampai waktu isyraq kira-kira 5 menit dari matahari terbit. Kalau sekarang isyraq itu jam 5.35an, 36. Ya, cepat sekali itu. Jadi kalau 35, 36, 40 boleh udah isyraq. Gitu. Karena fatwa Syekh bin Baz di Saudi itu, beliau mengatakan kalau awal waktu sholat isyraq, kalau beberapa menit setelah itu adalah sudah masuk waktu duha. Beliau ini mempersamakan nih, kalau awal namanya isyraq, isyraq itu duha. Nah, kalau sudah beberapa menit setelah isyraq itu duha. Kalau kita membedakan isyraq ya isyraq, duha ya duha.
Nah, kapan waktu duha itu udah mulai? Ya setelah 15 menit setelah, kurang lebih 15 menit setelah matahari terbit. Sampai sekian menit, ya anggaplah 15 menit sebelum zuhur. Waktunya sangat luas. Makanya saya pun pernah bingung juga, ada yang share jadwal waktu duha pakai jam. Nah itu ada kasih awal-awal dikasih merah, warna merah, dan akhir-akhir dikasih warna merah. Katanya waktu haram sholat duha. Dari mana ngajinya itu? Sholat duha itu tidak ada waktu haram. Awas. Waktu haram itu adalah sholat fardu. Ya. Artinya kalau kita udah lewat waktu itu tidak adaan, tapi kodoan. Tidak ada, karena di dalam fikih mengenai waktu sholat seperti duha ini adalah fadlun, abdol, dan mabdul. Artinya utama. Kalau kita jam 7 sudah harus berangkat dari rumah kerja, maka kita jam 6.15. Kalau sekarang nih isroknya kan jam 35. 15 menit dari 35 berapa menit? 50. Udah kita duha. Terus berangkat. Ya, misalnya begitu. Jam 6 kita udah jalan. Boleh nggak? Boleh. Cuma belum masuk waktu yang abdol. Mabdul boleh. Mabdul itu artinya kurang abdol. Abdolnya mana? Ntar ketika ada rasa panas. Jam berapa? Jam 9, setengah 8, jam 8, dan seterusnya. Ya, udah ada rasa matahari menyengat. Gitu. Karena hadisnya seperti yang saya ulang-ulang itu. Nabi menggambarkan ketika anak onta nete di susu ibunya, ibu onta. Udah, itu artinya ada panas. Itu abdol. Bukan nggak boleh sebelum itu, bukan nggak boleh sesudah itu, boleh tapi mabdul. Ini terminologi fikih. Jadi summa sholat rakaat ini kemudian dia sholat 2 rakaat. Yang dimaksud di sini adalah sholat isyraq. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umroh. Maka orang itu akan memperoleh pahala haji dan umroh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamatin. Apa yang dimaksud tama ini? Sempurna. Artinya pol, ya. Pahala haji dan umrohnya itu pol, begitu. Sampai 3 kali Nabi kemukakan. Kan boleh jadi kalau kita nilai mahasiswa, nilai sekolah, ada yang 100 sempurna, ada yang 90, ada yang 80, ada yang 70, ada yang 60. Lulus nggak? Lulus, sama lulus. Tapi nggak pol. Ini kata Nabi, pol nih 100 nilainya. Itu excellent namanya. Wa fi riwayatin li Tabrani, dan riwayat dalam sebuah riwayat oleh Imam At-Tabrani, in qalaba bi ajri hajjatin wa umratin. In qalaba bolak-balik. Bi ajri hajjatin dengan pahala haji dan umrah. Maksudnya apa? Bolak-balik. Di balik ini kita dapat, di balik ini kita dapat. Kayak makan ikan gede kan gitu, udah habis yang di atas, balik-balik, dapat lagi nggak? Dapat. Begitu juga menurut riwayat Imam At-Tabrani, kata Nabi, bukannya 100 saja, itu bisa 200. Karena apa? Dibolak-balik begitu. Masya Allah. Ini tinggal kita satu lagi ya. Waru At-Tabrani marfu'an waruwatuhu siqatun. Imam At-Tabrani meriwayatkan marfu'an sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ruwatuhu siqatun, dan para perawinya itu siqat. Siqat itu artinya dapat dipercaya, artinya bagus. Jadi ruwat itu jamak. Kalau tunggalnya rawi, wa rawihi, satu periwayat, satu perawi. Kalau ruwat
para periwayatnya sikotun, orang yang sikoh. Sikoh itu dapat dipercaya. Kalau orang itu udah terkenal dengan sikoh, kita nggak ragu. Misalnya kita nyuruh seseorang yang udah kita percaya, nih masukin duit ke bank 100 juta, percaya nggak? Percaya. Karena apa? Sikot dia, ini udah dipercaya. Apa kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Man sholas subha, dengan kata subuh. Siapa orang yang sholat subuh, summa jalasa fi majlisihi, kemudian dia duduk di majlisnya. Ini boleh kemungkinan setelah sholat di masjid dia balik ke rumah. Ya, ada masjid dan segala macam, ada majlis dan lain-lain, kemudian dia berzikir. Ya, begitu. Hatta tamakkanatis sholatu, yakni tartafi'us syamsu. Karumhin kana bimanzilati hajjatin wa umratin mutaqabbalatain. Siapa orang yang sholat subuh kemudian dia duduk di majlisnya sehingga dia memungkinkan sholat, ya, baik itu sholat isyraq maupun sholat duha, yakni yaitu tartafi'us syamsu karumhin, ketika matahari meninggi seperti anak panah posisi. Kemarin saya sudah jelaskan, anak panah nggak mungkin itu ke atas atau anak panah ke bawah. Jadi anak panah lurus naikin sedikit. Nah itu udah mulai, ya, afdolnya itu karena udah mulai panas. Rumhin itu anak panah. Karena bimanzilati hajjatin, maka posisi dia sama dengan posisi haji, wa umrotin, dan umroh, mutaqabbalatain yang tadi inqalaba, ya, yang bolak-balik. Artinya apa? Pahalanya itu double dan lain-lain sebagainya. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala berkata, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kesaksian, ya, kesaksian dari sahabat Abdullah bin Umar. Beliau melihat Nabi itu. Ya, kalau sahabat karena belajar dengan Nabi, melihat Nabi. Jadi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilihat oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, idza shallal fajra lam yakum min majlisihi hatta yumkinahu as-shalah. Apabila beliau shallal fajra, sholat subuh, lam yakum, beliau tidak bangkit, nggak berdiri, ya, nggak gatal tuh pantat, ya, nggak kayak kita udah panas aja tuh kayak ada barahnya, ya, pantat kita pengen keluar aja. Lam yakum mim majlisihi, beliau tidak bangkit, tidak bangun dari majlis beliau, gitu, ya, terus zikir. Ini kan makna daripada keterangan hadis-hadis ini bahwa beliau itu membaca zikir, gitu. Ya, harus paham nih kita. Membaca wirid, kalau kita membaca wirid. Nanti bab yang akan berikutnya bab mengenai wirid tuh. Ya, di sini nih. Ini penting kita aswaja. Karena apa? Udah banyak ditinggalkan ini. Ya. Satu, karena memang nggak berpengetahuan. Kita aswaja juga, orang yang langsung bangun itu aswaja. Tapi keimanan dia, keislaman, pengetahuan dan lain-lain sebagainya sangat terbatas, bahkan nggak tahu sehingga menganggap remeh. Padahal hal-hal yang kata Sidi Ali Al-Khawas itu sirrun min asror, rahasia daripada rahasia-rahasia di kedua waktu tadi. Hatta yumkinahu, sehingga Nabi memungkinkan sholat. Nggak bangun beliau, nggak berdiri, ya, nggak bangkit dari tempat duduk beliau, dari kayak posisi duduk sampai beliau melaksanakan baik itu sholat isyraq, kemudian dilanjutkan dengan zikir dan wirid lagi sampai waktu duha.
Enak sekarang kita karena pakai jam. Udah gampang. Saya sampai jam 8 jangan diganggu. Saya sampai jam 7.30 jangan diganggu. Saya sampai jam 8.30 jangan diganggu. Terserah kita. Ya, kita lihat waktunya. Qultu, nih kata muallif ya, kata Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Qultu, saya katakan, aku katakan. Wala yastab'idu mu'minun husulal ajril azimi alal amalil yasiri. Fala yastab'id, enggak jauh-jauh. Gitu. Enggak mustahil gitu ya. Apa? Seorang mukmin kita nih mendapatkan husul, menghasilkan ajril azim, pahala yang sangat besar. Nggak usah jauh-jauh, nggak jauh-jauh artinya nggak mustahil kita itu bisa mendapatkan pahala yang besar alal amalil yasir, dengan amal yang mudah. Lang zikir kok mudah kan? Ya, zikir apa saja bebas kita baca, kan enak gitu. Apalagi nggak dilarang kita ditemani dengan kopi, ditemani dengan susu di depan kita. Ya. Ntar kalau kita pengen minum aus, minum apa-apa. Tapi kita tetap zikir, itu kan amal yasir, amal yang mudah, tapi pahalanya azim, sangat besar. Fa inna maqadiras sawabi la tudraku bil qiyas. Maka karena sesungguhnya maqadir, ukuran as-sawab, pahala itu tidak diterbandingkan dengan kias. Artinya tadi itu, kias itu kalau kita mau pahala besar maka kita kerja juga yang berat, enggak juga begitu. Gitu. Kan identik, kalau gaji, kalau mau lo dapat banyakan, lah kerjanya juga banyakan. Kalau kerjanya lo sedikit, misalnya saya mau setengah hari, pengen digaji full, ya nggak ada. Tapi ma Allah beda, gitu kan? Ini kata muallif. Tidak mustahil kita mendapatkan pahala yang besar dengan amalan amaliyah yang yasir, yang ringan. Falal haq ayyaj alas sawabal jazila alal amal qalil wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Falal haq, ya rid, wahai itu sesuatu yang benar. Apa? Ayyaj alas sawabal jazila, Allah menjadikan, wahai Allah yang benar, yang hak dan lain-lain. Ya rid, andaikan kita mendapatkan itu. Ayyaj ala sawabal jazila, Allah menjadikan kita pahala yang banyak sekali alal amalil qalil, dengan amal yang sedikit. Ya rid, kalau kata orang Arab, aduh andaikan saya bisa mendapatkan itu, padahal di depan mata gitu. Falal haq, ya lal haq, boleh. Ya lal haq, ya Allah. Pengen banget gua gitu. Kerja main-main, kerja enggak capek, gajinya gede tuh. Pengen banget gua nih, begitu. Ya rid, masalah andaikan saya mendapatkan itu. Ini kan seolah-olah ungkapan yang udah ada di depan mata tapi kita tinggalkan. Karena itu terbukti bagaimana Allah tadi ya, di atas alimun hakim, yang maha mengetahui lagi maha bijaksana, kata muallif dan kata gurunya. Allah menjadikan kita pahala yang besar dengan amal yang sedikit. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wallahu a'lam. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada minggu yang akan datang. Ya, mudah-mudahan minggu yang akan datang selesai. Setelah itu kita berbicara mengenai an-nuwaziba alal azkar al-warida. Kita senantiasa jangan tinggalkan tuh wirid-wirid setelah
sholat. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan maupun kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.